Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Mei ya, untuk pesan semesta buat kamu. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries di bulan Mei. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Oke, kita punya Eight of Wands. Eight of Wands, wow. Sepertinya akan ada kabar baik buat kamu di sini ya, di pekerjaan. Untuk yang belum dapat pekerjaan, mungkin di sini ada peluang atau kesempatan ya, kamu dapat pekerjaan gitu, kayak semacam berita gitu ya. Kamu entah diterima kerja atau mungkin ini tawaran pekerjaan buat kamu ya. Dan di sini kamu diminta ya untuk cepat-cepat mengambil kesempatan ini, karena kesempatan ini nggak datang dua kali ya. Jadi kayak cepat hilang gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi kamu harus cepat mengambilnya gitu, nggak bisa pakai lama gitu, nggak bisa gitu. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan pindah tempat ya. Kalau nggak pindah tempat ya kamu akan melakukan perjalanan gitu. Perjalanan ini bisa mungkin kamu traveling gitu ya. Tapi bisa juga ini pindah tempat ya. Pindah tempat, maksudnya pindah tempat nih ya. Bisa berkaitan pekerjaan ya. Mungkin kayak kamu tuh dipindah kerja kemana gitu ya. Keluar pulau atau keluar kota gitu, dan kamu harus pindah gitu loh, karena pekerjaan kamu dipindah ya kamu harus pindah. Nah kayak gitu bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga ini memang kamunya ingin pindah gitu loh, memang kamunya ingin pindah tempat tinggal, pindah rumah, bisa juga gitu. Tapi bisa juga ini perjalanan ya, perjalanan yang mungkin kamu kayak pengen traveling gitu kemana, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat apa lagi buat kamu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk mengambil tindakan ya, atau action gitu. Jangan kayak kamu tuh jangan berdiam diri aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena di sini aku ngerasa kayak ada dorongan gitu sebenarnya dalam diri kamu ya, yang memang kamu tuh harus bertindak gitu loh, nggak boleh seperti itu gitu. Ya, kamu mungkin udah berpikir lama nih, kamu ingin begini gitu loh, tapi untuk action, untuk effort, untuk bertindak itu kamu tuh kayak masih, aku nggak tahu, mungkin menunggu waktu yang tepat atau apa gitu, menunggu apa nggak tahu ya. Tapi di sini kayaknya kamu tuh harus mulai bergerak gitu loh, harus ada pergerakan gitu loh, ya seperti itu. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Ya, di pekerjaan ada peluang kesempatan gitu ya. Baru kemudian Ace of Swords ini juga meminta kamu tuh untuk tegas ya, berani bertindak gitu ya. Dan harus yakin gitu loh dengan kekuatan kamu, dengan kemampuan kamu gitu loh. Ya, kamu bisa di sini mengatasi halangan rintangan yang ada di depan kamu. Jadi kamu tuh jangan khawatir gitu. Kamu yakin aja, fokus aja di sini gitu loh, dengan tujuan kamu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa kayak ada kesuksesan juga di karir kamu ya. Ada perubahan yang sangat cepat di sini di karir kamu gitu ya, yang mungkin kayak kamu tuh nggak nyangka gitu loh, kamu bakal mencapai goal gitu ya, atau tujuan yang memang kamu inginkan, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada ide-ide baru ya yang muncul. Ini bisa kamu gunakan untuk pekerjaan kamu, seperti itu. Kemudian di sini ada The Chariot tuh kan. Chariot ini juga pergerakan lagi ya. Kamu harus bergerak di sini, kamu harus berjuang dan fokus di sini. Ya, ke tujuan kamu, jangan ragu gitu, karena Chariot ini juga bisa menandakan ada keraguan dalam diri kamu gitu ya, seperti itu. Selain itu juga ini menandakan kesuksesan kok buat kamu
ya, seperti yang bilang tadi, sukses di karir, kamu mencapai goal, kamu mencapai target kamu mencapai tujuan kamu di sini di karir gitu. Kalau keuangan di sini, keuangan kamu membaik kok ya, ada perubahan di sini. Kalau sebelumnya mungkin keuangan kamu kurang baik, di sini membaik lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk untuk oracle-nya ya, kita lihat dari oracle-nya. Aries. Kita lihat di sini untuk pesan semestanya apalagi buat kamu Aries. Oke, kita punya abundance tuh kan. Abundance ini tentang keberlimpahan ya. Jadi seperti yang bilang tadi, keuangan kamu akan membaik gitu ya. Kemudian abundance ini juga banyak peluang yang terbuka ya, baik di dalam mungkin relationship, kamu mungkin bertemu dengan seseorang di sini ya, di percintaan untuk beberapa orang, dan untuk beberapa orang mungkin ini di karir yang sukses ataupun kesempatan karir baru gitu. Oke, kita lihat lagi. Yes, tuh jawabannya, jika kamu membutuhkan jawaban yes or no, ini yes gitu. Jadi kalau misalkan kamu ya ada tawaran pekerjaan di sini, seperti yang bilang tadi, tawaran ini tuh nggak datang 2 kali gitu, kesempatan ini nggak datang 2 kali ya. Terima aja dulu gitu loh, jalanin aja dulu, jangan takut gitu loh ya. Karena aku ngerasa di sini ini peluang ini bagus gitu loh, karena kayak seolah-olah tuh semesta membuka jalan atau memberikan kamu semacam jalan gitu loh ya, membuka jalan untuk kamu menuju kesuksesan gitu loh ya, seperti itu. Dan seperti yang bilang tadi, kalau kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang membutuhkan jawaban yes or no, di sini jawabannya adalah yes. Oke, kemudian kita akan lihat lagi di sini seperti apa. Ada recovery ya, recovery ini tentang pemulihan. Oke, di sini ada recovery ini tentang pemulihan. Pemulihan di sini aku ngerasa sih ada yang mungkin di sini adalah tentang pemulihan hubungan. Jadi hubungan kamu dengan seseorang mungkin akan disembuhkan atau dipulihkan. Jadi kalian mungkin akan bersama lagi, bareng lagi kayak gitu. Namun untuk beberapa orang ini mungkin berkaitan dengan kesehatan ya. Makanya di sini ada abundant ini nggak harus tentang uang juga ya. Untuk beberapa orang mungkin di sini kesehatan. Kalau kamu mungkin mengalami kesehatan ya, problem di kesehatan yang sebelumnya mungkin kamu sakit kayak gitu ya, di sini akan ada kesembuhan gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin berkaitan dengan mental health, di sini kamu mungkin pernah rasa sakit hati, kecewa, patah hati, butuh healing kayak gitu ya. Di sini ada healing buat kamu ya. Namun untuk beberapa orang mungkin kamu masih berjalan ke arah sana gitu ya, berproses gitu ya. Tapi yang parah-parahnya ya, istilahnya kritis-kritisnya itu udah kamu lewati ya. Jadi kamu tuh udah menuju agak baikan gitu loh, diibaratkan tuh seperti itu ya. Jadi it's okay. Kamu nggak perlu stres di sini. Kayak mungkin kamu kayak bertanya-tanya kapan ya rasa sakit hatiku ini sembuh kayak gitu ya. Misalnya kamu bertanya-tanya, it's okay. Di sini akan ada kesembuhan buat kamu. Kalau saat ini belum, akan ada di sini. Kamu sedang berjalan melalui proses itu. Oke, seperti itu. Dan kita lihat dari percintaan kamu di sini. Kita lihat ya seperti apa dari segi percintaan. Ambil yang resonate aja ya, sesuaikan aja dengan situasi kondisimu. Oke, kita punya honeymoon. Kemudian di sini kita punya wedding. Kemudian di sini kita punya retreat. Oke. Wow, di bottomnya kamu ada true love. Untuk yang single di sini, aku rasa kamu akan bertemu di sini dengan seseorang. Ya, bertemu dengan seseorang dan kamu tuh nggak nyangka dia ini bakal jadi jodohnya kamu ya, karena ada honeymoon, ada wedding, ada retreat gitu. Kayak seperti yang aku bilang tadi ya, kayak pertemuan kamu dengan dia ini kayak memang udah
udah di ini gitu loh, udah ada di jalan kamu, kayak udah ditakdirkan gitu loh. Jadi walaupun kamu mungkin baru pertama kali bertemu kayak cinta pada pandangan pertama gitu, tapi kamu dengan dia memang sudah punya tujuan yang jelas gitu loh, punya tujuan yang sama gitu. Makanya di sini juga ada abundant. Abundant ini bisa di relationship, bisa di kesehatan gitu ya, ataupun bisa mungkin kamu punya pindah rumah seperti yang bilang tadi ya, punya rumah baru gitu, tempat tinggal baru ya, lingkungan baru, pertemanan baru kayak gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Namun kalau ini di dalam percintaan kamu, love life-nya kamu ini ya, kamu memang akan bertemu di sini dengan seseorang yang bakal kayak bisa wedding ya. Kamu tuh kayak punya potensi berjodoh gitu loh dengan seseorang ini, pernikahan gitu ya, seperti itu. Dan memang kamu dengan dia ini memang sepertinya juga sama ya, kayak udah waktunya gitu loh untuk menikah seperti itu. Makanya ada kecocokan ya saat kamu bertemu dengan dia, kemudian kamu dengan dia ini punya tujuan yang sama, hasrat yang sama, keinginan yang sama ya. Makanya kamu jalan dengan seseorang ini ya, bukan karena tujuan yang sama aja ya, tapi memang kamu dengan dia ini udah jatuh cinta gitu loh ya, ada true love gitu loh. Biasanya kalau ada honeymoon ini tuh kayak di sini juga true love itu tuh kayak orang yang memang secara ini ya, secara jiwa, bukan secara fisik ya, bukan secara pikiran, tapi soul kalian itu kayak tahu gitu loh, memang oh ini jodohku kayak gitu loh, kayak seolah-olah tuh menemukan gitu, kalian tuh kayak saling menemukan gitu ya, seperti itu. Mungkin ini nggak bisa dilogika ya apa yang aku bilang gini ini, tapi rasakan aja yang kamu rasain, kamu pasti bisa ngerasain gitu loh, bener nggak seperti ini gitu. Karena di sini tuh kayak orang yang untuk beberapa ya, nggak semua, itu tuh kayak mungkin baru pertama kali bertemu gitu ya, tapi kayak udah jatuh cinta gitu loh pada pandangan pertama gitu ya. Dan di sini tuh nggak pakai lama gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak langsung instan gitu. Dan memang retreat ini kayak kalian tuh memang punya tujuan yang sama gitu loh, ingin menua bersama gitu, hubungan yang serius gitu loh, langsung nikah gitu loh, seperti itu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, kalau kamu belum ada pernikahan ya, mungkin akan ada pernikahan buat kamu. Dan mungkin kamu akan diajakin traveling sama pasangan kamu ya. Setelah menikah mungkin kamu honeymoon. Kalau nggak honeymoon ya mungkin kamu pindah tempat gitu loh, pindah tempat baru. Jadi kamu tuh nggak duduk sama satu kampung misalkan ya, sama orang tua, itu nggak gitu. Mungkin kamu akan hijrah kemana gitu ya dengan pasangan kamu gitu, hidup berdua, membangun rumah berdua, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan gitu ya. Yang jelas di sini kamu akan ada bepergian gitu loh ya. Dan retreat ini aku ngerasa kayak kamu tuh menjauh gitu loh dari orang-orang yang mungkin biasanya kan ada orang ya yang setelah menikah itu tetap duduk di kampungnya gitu ya, mungkin tinggal di sana bersama orang tua gitu, ataupun beli rumah tuh yang di tempat kampung kamu, atau satu kampung gitu ya. Biasanya kan ada yang seperti itu ya, membangun rumah di situ gitu, dekat dengan orang tua, ada yang begitu. Tapi ini nggak seperti itu nanti kamu gitu loh. Kamu nanti justru menjauh gitu loh, jauh gitu loh dari keluarga kamu, dari orang tua kamu kayak gitu ya. Dan ini memang kalian dua-duanya ini sepakat gitu loh, memang pengen menjauh gitu loh ya, pengen punya tempat baru, tinggal baru gitu loh. Kamu nggak ingin lagi di tempat lama seperti itu. Oke. Dan untuk yang sudah menikah di sini, mungkin kalian akan menghabiskan waktu berdua ya dengan pasangan kamu. Entah kamu honeymoon kemana gitu. Yang jelas di sini sepertinya kamu ingin ini ya, ingin recovery. Aku ngelihatnya recovery ini kayak memulihkan hubungan kamu yang mungkin kalian sempat renggang, ataupun mungkin sebelum-sebelumnya kamu itu nggak ada waktu untuk bersama dengan pasangan. Nah kayak gitu. Dan di sini kayaknya hubungan kamu tuh ingin pasangan kamu dan kamu ya, karena ini keduanya ya, berpasangan suami istri itu kan keduanya. Nah ini kayak kamu tuh punya rencana ingin traveling kemana kayak gitu loh ya. Dan juga ini membuat hubungan kamu tuh deket lagi gitu loh
ya, yang sempat sebelumnya mungkin kayak kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan mungkin, ataupun pasangan kamu sibuk dengan pekerjaannya, jadi kayak kamu dengan pasangan kamu itu nggak ada waktu untuk berdua gitu loh ya, nggak pernah, bahkan mungkin kalian nggak pernah liburan bareng gitu istilahnya. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian tuh sering banget ya liburan bareng, traveling bareng gitu, tapi beberapa lama waktu yang agak lama gitu ya, mungkin kalian udah nggak pernah lagi gitu. Makanya di sini kayak semacam recovery, menghealing gitu, kayak kalian tuh menghealing hubungan, terutama yang kamu udah lama nikah ya. Yang lama nikah ini biasanya hubungannya memang agak sedikit ini ya, kurang harmoni, bukan kurang harmoni ya, tapi kayak kedekatannya ini kayak kurang gitu loh, apalagi sibuk dengan kerjaan masing-masing, misalkan kalau 2 orang bekerja ya gitu. Jadi kayak waktu untuk berduaan ini bisa kayak nggak ada gitu bahkan ya, ataupun berkurang gitu. Makanya ini kayak ingin menjalin sebuah kedekatan lagi gitu loh ya, biar momen kayak apa ya, pacarannya tuh ada gitu loh ya, kayak membangkitkan lagi keintimannya, nah kayak gitu loh. Jadi biar terasa kayak kalian itu baru menikah gitu loh ya, atau baru pacaran misalkan seperti itu. Oke. Nah, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.